Tujuan dari analisis rasio keuangan ini dia adalah untuk membantu manajer finansial atau manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas yang berasal dari financial statement. Financial statement atau laporan keuangan yaitu neraca dan laporan rugi laba. Tadi udah dibahas juga kan kalau neraca itu menunjukkan posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba itu merupakan laporan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, di sini analisis rasio keuangan itu dia tidak hanya berguna untuk kepentingan intern perusahaan, tapi juga berguna untuk pihak luar atau pihak eksternal perusahaan. Nah, siapa pihak luar itu termasuk calon investor atau kreditur yang akan menanamkan modal mereka dalam perusahaan kita melalui pasar modal dengan cara membeli saham perusahaan kita yang ada di bursa efek pasar saham seperti itu. Dan untuk manajer keuangan atau untuk pihak intern perusahaan yaitu manajer keuangan atau manajer finansial, tujuan dari fungsi analisis rasio ini yaitu dia atau manajer itu dia akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial, sehingga dia akan dapat membuat keputusan-keputusan yang penting bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan datang. Dan sedangkan untuk pihak luar, pihak eksternal yaitu investor dan kreditor tadi, ini berguna sebagai bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan kita atau enggak. Seperti itu. Siapa manajemen semester 3? Oh, iya itu akun yang saya pakai, Mbak, manajemen semester 3. Nah, oke, saya lanjut lagi. Saya lanjut ya. Untuk rasio keuangan itu dia ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama dari aspek leverage, yang kedua aspek likuiditas, lalu aspek profitabilitas, dan selanjutnya adalah aspek aktivitas. Nah, karena ini adalah perhitungan, jadi di sini saya langsung menggunakan contoh aplikasi karena ternyata ini nggak bisa di hyperlink ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita buka secara langsung dari Microsoft PowerPoint itu, ini tulisan contoh aplikasi ini udah saya linkkan ke Excel untuk cara perhitungan rasio-rasio itu. Jadi bisa langsung saya praktekkan aja ya. Nah, jadi sebenarnya apabila mbak langsung teman-teman langsung buka PowerPoint-nya dari Microsoft Office itu, nanti ini tulisan ini langsung jadi hyperlink dan nanti langsung ngelink ke sini. Nah, ini contoh perhitungan untuk rasio keuangan, dan ini sangat mudah ya karena tinggal masukin aja. Saya kasih contohnya.
Nah, di sini kita belajar menghitung analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama ini sebagai contoh, ini saya punya neraca PT XYZ ya. Nah, ini aktiva, komponen aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar ada kas, efek, piutang, persediaan, dan aktiva tetapnya ini tanah, bangunan, mesin, intangible asset. Lalu dia ada kewajiban dan ekuitas. Kewajibannya ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak. Lalu kewajiban jangka panjang ada hutang obligasi. Selanjutnya ekuitas, rekening ekuitas ada modal saham, agio saham, dan laba ditahan. Nah, ini jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar segini, jumlah aktiva sebesar ini, pasiva ini sama kan ya, seimbang. Lalu saya juga ini ada contoh laporan laba rugi PT XY ya juga. Di sini penjualan dia sebesar ini, lalu kewajiban-kewajiban yang harus dibayar ini hingga akhirnya didapat laba bruto, lalu EBIT, laba sebelum pajak, EBT, dan juga laba bersih setelah pajak atau ini earning after tax. Nah, selanjutnya kita coba untuk menghitung. Yang pertama adalah menghitung rasio likuiditas. Rasio likuiditas dia ada 4 komponen. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah cash ratio, yang ketiga quick atau acid test ratio, lalu yang terakhir adalah working capital to total asset ratio. Nah, di sini current ratio itu dia didapatkan dari pembagian antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Nah, aktiva lancar ini tadi ini kan tadi udah ada di neraca ya, ini semua tadi udah ada di neraca laporan keuangan, jadi tinggal gini. Nah, aktiva lancar berapa? Ini begini, sama dengan kita buka di neraca aktiva lancar total adalah segini, lalu di enter, klik enter. Nah, dia akan langsung otomatis keluar nilainya berapa aktiva lancar. Lalu misal lagi kewajiban lancar sama dengan kita buka neraca, kita cari total kewajiban lancar ini, kita klik lalu enter. Nah, hasilnya ini, dan dia langsung keluar nilai secara otomatis 2,8 karena ini di aplikasi ini udah dimasukkan rumusnya, jadi tinggal masukkan nilainya jumlah nilai rekeningnya, dan nanti hasilnya akan keluar sendiri. Enter kelas. Oke, jadi gitu Mbak ya. Dan apa sih maksudnya ini? Apa sih maksudnya current ratio ini? Nah, ini interpretasinya ada di sini. Jadi current ratio itu merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar. Nah, jadi untuk nilainya segini, nilai segini ini interpretasinya adalah ini. Jadi setiap kewajiban lancar Rp1 itu dia dijamin oleh aktiva lancar itu sebesar Rp2,8. Selanjutnya, kemudian yang kedua adalah cash ratio. Apa sih cash ratio? Cash ratio itu dia merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban yang segera yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera dicairkan. Nah, ini cara perhitungannya cash ratio yaitu kas plus efek
dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kas plus efek tadi kan di neraca udah ada sebesar ini kan totalnya. Ini. Lalu kewajiban lancar sama kayak ini dan nilainya adalah ini. Dan apa interpretasinya dari ini? Ini maksudnya adalah setiap kewajiban lancar Rp1 itu dia dijamin oleh kas dan efek sebesar 0,87 rupiah atau dibulatkan jadi Rp1 seperti itu. Jelaskan Mbak ya? Ada yang perlu ditanyakan? Oh iya Mbak. Oh masa layarnya nggak ada? Kalau saya buka, saya jelasinya yang ini tadi Mbak, yang apa yang di Excel, yang tadi di file yang udah saya kirim. Itu kan ada Excel, ada file Excel rasio-rasio keuangan. Itu tadi sebenarnya ini. Jadi contoh aplikasi tulisan ini kalau sebenarnya kalau dibuka langsung di PowerPoint dia langsung ngelink ke yang Excel itu. Tapi ternyata nggak bisa ya. Coba kalau misal saya buka. Berarti nggak mau muncul di sini ya. Karena nggak bisa. Tadi saya udah coba ngupload juga ke sini tapi ternyata nggak bisa. Iya nggak apa-apa, saya juga ini minta maaf, saya kira tadi muncul. Mbak bisa saya buka di sini jadi ada yang bisa buka itunya nggak, apa file yang tadi udah saya kirim lalu buka file yang ini rasio-rasio keuangan di Excel, yang di format Excel. Nah itu sudah Mbak ya. Nah itu di sheet menu itu kan pertama kan kita buka analisis rasio keuangan. Nah lalu kita tinggal ngeklik aja di situ, nanti udah langsung keluar neraca. Misal kita klik neraca, oh ini data neraca, lalu klik lagi ke menu yang di pojok atas itu. Nah itu kembali ke menu. Diklik aja Mbak yang ini, akan ada ini analisis rasio keuangan, lalu klik pilihan Anda. Ada 1 neraca, 2 laporan laba rugi, 3 rasio likuiditas, benar kan ya? Nah itu kita klik aja. Nah misal nomor 1 diklik neraca, tulisan neraca tuh diklik. Nah ini contoh neraca yang digunakan sebagai contoh dalam apa namanya Excel ini ya. Lalu kalau kita klik lagi yang kuning, tanda kotak kuning tulisan menu di pojok kiri atas itu, kita klik lagi. Nah itu untuk menu kita balik lagi ke ini, ke menu awal, pilihan-pilihan tadi.